Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi wa sa'adah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini saya mau membaca kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, syarah kitab Tauhid ya. Ini adalah kitab karya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, yang mana kitab ini mensyarahi kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kebetulan saya ini punya. Mengenai bagaimana sistem, bagaimana doktrinasi yang ditancapkan kepada sahabat-sahabat kita di kelompok sebelah untuk mengkafirkan sesama Islam dan menghalalkan darah sesama Islam yang dianggap sebagai orang yang masih kafir. Begini sahabat, di dalam halaman 115, ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, dia mengutip hadis man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri, dia mengingkari, mengkufuri sesembahan selain Allah, ya maka haram hartanya dan darahnya. Nanti urusannya kepada Allah. Nah, di dalam penjelasannya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini memberikan semacam pemaknaan bahwa hadza wa hadza min a'dhami ma yubayyinu makna la ilaha illallah. Ini merupakan salah satu hal terbesar, teragung yang menjelaskan makna la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mali bal wala ma'rifata ma'naha ma'alafdhiha bal wala iqraru bidzalika bal wala kaunuhu wal la yad'u illallaha wahdahu la syarikalah bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dzalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Jadi kalau hanya sekedar melafalkan, hanya sekedar tahu maknanya, tahu lafalnya, hanya sekedar ikrar, hanya sekedar terlihat menyembah Allah semata, tidak mensyirikkan, dan itu tidak bisa menjadikan harta seseorang akan haram kalau hanya sekedar secara zahir saja. Jadi kalau Anda melafalkan la ilaha illallah, itu belum bisa menjadi jaminan Anda darahnya, hartanya akan haram. Lalu bagaimana hatta yudhifa ila dzalika al-kufra, sehingga kamu memang betul-betul menyandarkan apa yang kamu lafalkan itu, apa yang kamu perbuat itu, kamu sandarkan memang benar-benar kamu mengkufuri sesembahan selain Allah. Nah, di mafhum mukhalafah, sederhana sekali ya. Ketika kita memafhum ini, oh berarti kalau kita tidak mengkufuri bagaimana? Nah, kemudian ditambahi keterangan, fa in syakka au tawaqqafa lam yahrum maluhu wa damuhu. Maka jika ragu dan netral tawakuf, ya, tawakuf itu netral, ya maka tidak haram hartanya dan darahnya. Oh, ini sederhana sekali sebetulnya memaknai ya. Jadi Kanjeng Nabi itu bilangnya man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Kalau tidak mengkufuri berarti ya halal, kan begitu, dibalik saja. Nah, ini kalau dibaca oleh sahabat-sahabat kita yang belum mengerti betul mengenai bagaimana sistematika pemaknaan hadis, ya tentu saja langsung dalam keyakinannya, oh orang itu yang dianggap belum kafaro bima yu'badu min dunillah, maka itu halal darahnya, kan gitu. Dan sahabat pasti pernah lah mendengar begini, oh itu orang-orang yang
tawasul orang-orang yang ziarah kubur itu minta kepada kuburan, minta kepada orang-orang soleh, minta kepada orang-orang yang mati lah itu. Maka ini kan repotnya di sini sahabat ya. Maka tuduhan-tuduhan semacam ini perlu kita tolak. Kita tawasul minta tulus murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya juga mengkufuri sesembahan selain Allah. Ya selesai. Makanya jangan diotak-atik lah. Ketika kita tawasul ya tawasul. Jangan kemudian kita, oh itu syirik, berarti itu orang masih ragu, ada kekuatan selain Allah dia keyakinannya. Oh ini nanti kan halal darahnya. Ini repotnya di sini sahabat. Kemudian saya juga membaca di dalam kitab yang lain sahabat, ini bahkan lebih ngeri lagi keterangannya. Di dalam kitab Al-Hadiyatus Saniyah wa Tuhfah Al-Wahhabiyah An-Najdiyah karya Syekh Sulaiman bin Sahman. Ini juga termasuk ulama Wahabiyah. Jadi ada masalah seperti ini. Wa amal mas'alatus saniyatu faqalu man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walam yusalli walam yuzakki hal yakunu mu'minan. Ada pertanyaan begitu. Apakah ketika ada orang yang melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi dia tidak sholat, tidak zakat, apakah dia masih mukmin? Nah, jawabannya ini yang sebelum dia menjawab pertanyaan ini itu dikasih embel-embel dulu sahabat. Fanaqulu amma man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa huwa muqimun ala syirkihi yad'ul mauta wa yas'aluhum qada al hajati wa tafrijal kurubati fahadza kafirun musyrikun halalud dami wal mali wa in qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa shalla wa shoma wa za'ama annahu muslimun kama taqaddama bayanuhu. Ngeri kan? Jawabannya gini. Orang yang melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa huwa muqimun sedangkan dia itu masih menetapi kesyirikan. Dia meminta kepada orang mati, dia meminta kepada orang yang mati agar dikabulkan hajatnya dan dihilangkan kesusahannya. Fahadza kafirun musyrikun halalud dami wal mali. Ini adalah orang kafir, orang syirik yang halal darahnya, halal hartanya. Wa in qala la ilaha illallah ila akhirih, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa shalla wa shoma, dan dia sholat dan dia puasa, tapi dia menyangka dia adalah annahu muslimun, dia orang muslim kama taqaddama bayanuhu. Jadi kalau kita mengatakan oh ini Wahabi ini gimana? Ya tentu dalam perspektif mereka, kita ini orang yang dianggap tawasul, yang orang-orang yang tawasul dianggap menyembah kuburan. Nah, efeknya kan sudah jelas arahnya gitu loh. Makanya repot itu ya sahabat ya. Jadi perlu kita tandaskan bahwa orang yang datang ziarah ke kuburan, kemudian di sana berdoa itu bukan minta kepada orang mati, tetapi orang yang mati dijadikan sebagai tawasul. Kita bawa itu nama, kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang diharamkan ya jangan tawasulnya. Ya niat tulusnya kepada Allah itu yang seharusnya diingatkan. Malah yang diharamkan tawasulnya, kan repot juga. Gitu sahabat. Lah, biasanya sekelas-sekelas ustadz itu juga ada beberapa yang mengatakan, oh itu orang datang ke kuburan, minta kepada wali, minta kepada dan lain sebagainya. Oh itu syirkun akbar. Ya jangan gitu. Kalau pengen menasihati harusnya kan gini. Oh itu orang yang ziarah kubur, ziarah ke orang-orang soleh, jangan minta kepada wali. Silahkan ziarah tapi minta tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kan narasinya begitu ya sahabat. Tidak kemudian, oh itu syirik. Nanti efeknya ini kan yang tidak enak. Nanti kita darahnya malah dihalalkan. Kalau darahnya sudah halal, dipeluk, boleh bahaya ini. Gitu sahabat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.